Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mewawancarai suatu mikmu pacanono nih, mikmu HP pacanono. Mohon maaf sebelumnya. Di sini kelompok kami ingin mewawancarai sebuah ormawa karena ada tugas atau ujian akhir semester bahwasanya yang mengharuskan untuk mewawancarai sebuah organisasi mahasiswa. Nah, di sini saya memilih Ormawa dari kampus UISI atau Universitas Internasional Semen Indonesia dalam Departemen Manajemen. Nah, di sini saya berwawancara dengan Mas Sanchez ya dari Departemen Manajemen. Mas Sanchez, terima kasih ya atas partisipasinya. Iya Mas, sama-sama. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja pertanyaannya. Mbak Anis silakan. Baik, terima kasih. Saya mulai saja ya pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu apa tujuan manajemen strategi pada organisasi ini yang Anda jalani? Baik, terima kasih Mbak Niswatur atas pertanyaannya. Jadi menurut saya mengenai strategi manajemen dalam sebuah organisasi atau ormawa itu perlu dilaksanakan atau itu adalah penting karena itu menyangkut tujuan atau visi misi. Dari situ untuk strategi kita buat untuk menyukseskan sebuah visi misi tujuan dari organisasi tersebut agar bisa terlaksana dengan baik. Terus yang kedua, dengan adanya strategi manajemen dalam organisasi itu bisa membantu jalannya program kerja yang telah disusun oleh dari anggota-anggota organisasi tersebut. Baik, terima kasih Mas Sanchez. Selanjutnya pertanyaan yang kedua itu bagaimana teori modal manusia dalam organisasi ini? Menurut saya dalam sebuah modal manusia di organisasi ini, yang pertama yang perlu kita terapkan adalah kita harus memahami. Yang pertama itu kita harus memahami dari organisasi tersebut. Memahami dalam artian sebuah organisasi pasti memiliki ciri khas masing-masing atau budaya dalam penerapan sebuah organisasi. Dari situ timbullah struktural maupun kinerja maupun program kerja yang akan disusun nanti akan berdampak kepada jalannya organisasi. Di situ dalam organisasi tersebut akan diadakan teori. Lah teori itu tadi akan digunakan dalam perjalanan organisasi. Contohnya di himpunan mahasiswa manajemen teori yang digunakan yang pertama kekeluargaan, terus yang kedua demokrasi. Jadi yang pertama kekeluargaan ini memang dalam organisasi ini tidak bersifat mengekang, terus yang kedua bersifat otoriter, namun bersifat kekeluargaan atau bermusyawarah. Terus yang kedua, teori di himpunan mahasiswa manajemen ini demokrasi. Jadi dalam setiap kita menjalankan sebuah program kerja itu diawasi oleh banyak orang. Yang pertama, yang kedua itu disetujui oleh banyak orang. Terus yang ketiga itu juga hasil dari pendapat orang lain atau anggota dari himpunan mahasiswa manajemen. Jadi tiga individu teori itu tadi itu bisa membantu dari sebuah organisasi. Contohnya yang bisa saya kasih tadi mengenai himpunan mahasiswa Departemen Manajemen. Mungkin itu Mbak Niswatur. Lalu apakah
ada faktor lingkungan dalam menjalankan kegiatan tersebut? Mungkin menurut saya untuk faktor lingkungan pasti ada. Yang pertama, contohnya di kondisi pandemi saat ini, untuk finansial sendiri mungkin tidak sebanyak ketika kita menjalankan program kerja atau acara dalam offline. Itu menyangkut finance, kita diminimalisir untuk pengeluaran. Terus yang kedua, untuk segi penjalanan organisasi itu kita harus menjalankan secara online dengan kondisi seperti ini itu juga berpengaruh. Terus yang ketiga yang bisa saya sampaikan bahwa pengaruh itu tadi dari lingkungan, contohnya bisa saja mengenai organisasi. Dalam sebuah organisasi, lingkungan luar itu seperti omongan dari luar, terus yang kedua pendapat dari luar itu juga penting karena itu juga bisa membangun atau memperbaiki sela-sela di mana organisasi tersebut ada kekurangan maupun kesalahan dalam menjalankan sebuah organisasi maupun menjalankan dalam sebuah program kerja. Mungkin itu Mbak Niswatur. Lalu bagaimana cara meningkatkan keseimbangan organisasi ini? Baik, menurut saya untuk menjaga keseimbangan dalam sebuah organisasi itu yang pertama pasti kita harus menyesuaikan visi misi dalam sebuah lingkup organisasi. Kita harus memiliki satu tujuan yang sama dari anggota, pimpinan maupun dari Ormawa itu tadi bisa menjadikan satu kesatuan. Nah, dari satu kesatuan itu tadi bisa membentuk sebuah keseimbangan, tidak ada timbang tindih, semua sama rata, kita bergerak bersama. Karena di sebuah organisasi kalau kita salah satu dari anggota di sebuah organisasi itu tidak menjalankan sesuai tujuan atau visi misi, itu akan berdampak buruk terhadap organisasi. Mungkin yang pertama organisasi itu akan terkendala untuk perjalanan program kerja. Yang kedua akan timbulnya permasalahan dalam internal organisasi. Contohnya antar karyawan akan terjadi permasalahan. Terus yang ketiga akan terjadinya kemoloran. Nah, kemoloran di sini itu program kerja yang dijalankan akan bisa mundur, juga bisa maju lebih cepat apabila ritme dari organisasi ini bisa dikontrol dengan baik. Terus teman-teman juga bisa memberikan dampak dengan tujuan yang sama, dengan visi misi yang bisa dijalankan dengan baik. Mungkin itu sih Mbak. Terus, apakah ada teknik peramalan kualitatif dalam menjalankan organisasi? Menurut saya dalam sebuah organisasi, contohnya di himpunan mahasiswa departemen manajemen ini kan banyak beberapa divisi. Contohnya divisi PSDM, divisi KWU, divisi Advo, divisi Hublu, divisi BPH. Di situ kan kita dibagikan program kerja. Namun setiap tahun kita juga melihat kondisi, melihat situasi juga. Contohnya di kondisi online ini, awalnya di program kerja di tahun kemarin yang bisa berkepanjangan untuk di tahun-tahun berikutnya itu harus ditunda atau dipending untuk di tahun ini karena dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa menjalankan secara teknis di lapangan. Terus yang kedua dalam organisasi untuk peramalan juga itu juga berpengaruh karena untuk perhitungan kita mengenai biaya, mengenai timeline, terus yang ketiga mengenai laporan. Lah, laporan di sini kan kita harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Contohnya kalau misal kita buat acara beberapa acara untuk dalam satu tahun, di situ untuk laporan sendiri kan pasti juga butuh waktu yang lama untuk laporan pertanggungjawaban. Dari situ kita sudah meramalkan, oh ternyata di bulan akhir kepengurusan kita harus jeda untuk acara berakhir sampai di bulan ini. Jadi kita ramal sepanjang organisasi selama satu tahun ini nanti bisa mempermudah teman-teman untuk membuat laporan, membuat pertanggungjawaban itu nanti bisa membantu teman-teman dalam
tugas akhir dari organisasi tersebut. Ini Mbak Niswatur. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Satrio. Baik, terima kasih untuk Mbak Niswatur. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas Ances, apa metode pemodelan penyediaan modal manusia pada organisasi ini? Oh, baik Mas. Jadi menurut saya ya, sepengalaman saya dalam himpunan mahasiswa Departemen Manajemen maupun di BEM kampus, untuk modal dalam sebuah organisasi pasti kita mengadakan sebuah pengkaderan, di mana situ kita dicetak atau kan kita di organisasi juga orang-orang terpilih, orang-orang yang dipilih untuk diberikan amanah dalam menjalankan sebuah organisasi atau menjalankan sebuah program kerja ke depan yang bisa membantu organisasi ini ke depan bisa berjalan dengan baik. Jadi yang namanya modal yang bisa dikaitkan di sini, yang pertama mengenai pengkaderan, yang kedua nanti akan adanya pelatihan. Jadi di himpunan mahasiswa setelah adanya pengkaderan oleh pihak PSDM, kita akan mengadakan pelatihan. Nah, pelatihan di sini nanti itu ada yang namanya LKMM, LKMM, itu melatih kita mengenai organisasi lebih jauh, dalam hidup berorganisasi itu seperti apa, dan kedua mungkin organisasi itu pentingnya itu seperti apa, itu pun bisa memberikan dampak terhadap teman-teman anggota Ormawa dalam menjalankan organisasi ke depan. Mungkin itu sih Mas. Oke, Mas Ances. Ini untuk selanjutnya ya, tentang manajemen sukses ini. Nah, di sini mengapa organisasi memiliki program suksesi manajemen? Mengapa harus memiliki program agar manajemen itu sukses? Baik Mas, jadi menurut saya ya, sukses atau tidaknya dalam sebuah organisasi itu dilihat dari cara kita bekerja, yang pertama. Terus yang kedua dari cara kita menjalankan peraturan-peraturan yang ada. Terus yang ketiga bagaimana cara menjalankan budaya yang sudah disusun dalam sebuah organisasi sebelumnya. Karena tiga faktor itu sangat berpengaruh. Karena dalam sebuah organisasi kalau tiga ini satu saja tidak dijalankan itu juga bakal berpengaruh terhadap sebuah organisasi. Jadi menurut saya tiga itu sih Mas, kalau mengenai pertanyaan Masnya ini. Mungkin itu sih Mas. Baik, Mas Ances. Kalau misalkan ada salah satu anggota yang nggak niat, apakah ada konsekuensinya, Mas Ances? Untuk di himpunan mahasiswa Departemen Manajemen khususnya di divisi saya sendiri di PSDM kan mengelola semua, memberikan penilaian kepada semua anggota khususnya Kahima dan Wakaima. Di situ kita memberikan penilaian di akhir periode jabatan. Di situ kita menilai dari beberapa segi. Terus dari situ kan kita mendapatkan apa namanya penilaian bahwa dari situ kita bisa memberikan report yang pertama. Terus yang kedua, kalau semisal ada yang tidak niat, kita ada yang namanya peraturan, Mas. Jadi di sebuah organisasi khususnya di himpunan mahasiswa Departemen Manajemen ini ada punishment, Mas. Ada tiga. Yang pertama teguran secara tertulis. Yang kedua juga teguran tertulis. Ketiga langsung kita tidak ada toleransi, kita akan mengeluarkan dengan surat persetujuan dari ketua himpunan mahasiswa maupun dari ketua prodi manajemen. Seperti itu, Mas. Baik, Mas Ances. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana teknologi informasi dalam perencanaan sumber daya manusia pada organisasi ini? Menurut saya mungkin untuk di Ormawa kampus ini untuk informasi sendiri kita condong menggunakan teknologi sosial media karena di zaman saat ini semua mahasiswa kebanyakan sudah hampir 99% menggunakan sosial media untuk kehidupan sehari-hari untuk mencari informasi. Jadi untuk Hima sendiri saat ini juga memiliki banyak
sosial media, contohnya Instagram, YouTube. Di situ kita memberikan informasi mengenai acara kegiatan, terus deadline, terus akan adanya seminar maupun yang lain-lain. Dari situ kita mengarah bahwa teknologi ini benar-benar penting. Terus informasi ini juga penting untuk diterima oleh audiens, khususnya teman-teman dari manajemen, karena dari situ sosial media inilah yang bisa menyatukan atau memberikan informasi kepada teman-teman lebih cepat dan lebih efisien. Seperti itu, Mas. Kenapa kok harus sosial media, Mas Anjas? Kenapa kok nggak langsung kita apa ya? Mungkin lewat pengumuman atau gimana? Apakah lebih efektif lewat sosial media atau kita mungkin langsung bicara ke setiap kelas ke kelas gitu loh? Atau lewat pengumuman? Oh, baik, Mas. Jadi gini, Mas, setiap yang kita hadapi pasti kan ada risiko pro dan kontra. Lah, untuk sosial media contohnya, untuk pro-nya kita bisa mengefisien waktu. Lah, untuk penyebaran kan pasti kita juga mengejar deadline, karena sebuah acara kita harus cepat-cepat memberikan informasi kepada audiens-audiens atau teman-teman dari manajemen sendiri. Untuk kontranya dari sosial media ini, kalau kita tidak selalu aktif, kita juga kesulitan untuk menarik perhatian dari teman-teman. Terus kalau semisal kita menggunakan B2B antara kelas per kelas maupun kita informasi orang per orang, itu juga takutnya ada beberapa pro dan kontra. Jadi kalau pro-nya sendiri mungkin kita bisa secara langsung berinteraksi dengan teman kita. Namun untuk kontranya sendiri pasti juga mengalami kesalahpahaman atau mengenai informasi tadi, karena pasti kita menyampaikan ke orang A menyampaikan ke B, itu bukan selalu yang kita berikan itu hasilnya akan sama untuk informasinya. Takutnya malah terjadi kesalahpahaman. Jadi untuk meminimalisir itu tadi, hal yang bisa kita sampaikan atau hal yang kita bisa gunakan ya saat ini mungkin sosial media masih jadi prioritas kami untuk memberikan informasi kepada audiens maupun teman-teman dari manajemen. Seperti itu, Mas. Apakah mungkin ke depannya ada pemikiran lagi untuk teknologi informasi lain kecuali sosial media? Mungkin ini dengan contohnya semisal ya informasi yang saat ini selain sosial media, mungkin pamflet. Pamflet itu tuh kan sudah banyak. Namun pamflet itu bisa dibuat sedemikian rupa semenarik mungkin, karena setiap organisasi kan punya yang namanya PDB atau divisi di mana mereka membuat sebuah konten atau kreativitas dalam sebuah agenda yang dibuat untuk ditaruh di sebuah pamflet. Di situ juga bisa, Mas, nanti bisa disebar di papan pengumuman maupun disebarkan antara langsung ke teman-teman manajemen atau audiens. Di situ juga bisa. Namun itu tadi permasalahannya, kalau semisal kita tidak efisien dengan waktu, kita akan terjadi kendala. Kendala yang kita hadapi juga tidak apa namanya, tidak mudah juga, karena waktu itu benar-benar penting, karena dalam sebuah organisasi kalau kita tidak gerak cepat akan keteteran atau dikatakan kita tidak efisien dalam menjalankan sebuah organisasi itu, Mas. Seperti itu. Baik, Mas Anjas. Untuk pertanyaan selanjutnya ya. Faktor apa yang membuat organisasi ini berhasil dalam melakukan perubahan? Baik, faktor dalam berhasilnya dalam sebuah organisasi atau tidaknya itu dilihat dari cara kinerja dari sebuah organisasi itu, Mas. Jadi pasti di akhir periode kan kita ada evaluasi. Nah, evaluasi nanti itu bukan untuk memberikan dampak buruk atau memberikan beban kepada teman-teman yang sudah menjalankan, bukan, tapi dari situ kita bisa belajar dari kesalahan yang mungkin kita jalankan selama ini. Lah, dari kesalahan itu tadi dengan kita mengadakan evaluasi, itu adalah salah satu faktor kita dalam memberikan
dampak yang baik ke depan buat sebuah organisasi. Selain evaluasi, mungkin pengembangan dalam organisasi, contohnya penambahan program kerja maupun penambahan sumber daya manusia yang cukup lumayan banyak, itu nanti juga berpengaruh kepada teman-teman, karena dari situ kalau semakin banyak yang berminat dalam mengikuti sebuah organisasi, terus yang kedua menginginkan untuk berkontribusi lebih banyak kepada Ormawa, itu juga berpengaruh kepada teman-teman mahasiswa, karena di situ timbullah rasa kepemimpinan yang luar biasa juga buat teman-teman, yang bisa dikatakan di situ selain program kerja yang lancar, tapi dari situ banyak yang berkontribusi, itu bisa dikatakan sukses, Mas. Oh, jadi gitu Mas Anjas ya. Oke, untuk selanjutnya Mas Anjas. Maaf Mas Anjas ya, pertanyaannya tinggal dua lagi sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa, Mas. Ini untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apa faktor pendorong dalam penerapan restrukturisasi di organisasi ini? Baik, Mas. Jadi pendorong kita dalam sebuah organisasi, yang pertama mungkin eh, dari pihak yang memberikan peraturan itu, kita dibuat seperti apa sih organisasi ini, yang pertama. Yang kedua, untuk pendorong kita itu tadi mengenai budaya, Mas. Jadi di Hima Manajemen WISI ini, dua ini memang peraturan. Contohnya peraturan ini bisa mendorong kita mau diarahkan kemana sih organisasi ini, mau dibawa kemana organisasi ini, karena contohnya di manajemen sendiri kan mahasiswanya paling banyak, jadi dari itu kan untuk pengembangan dari organisasi tersebut juga harus ditertibkan dengan peraturan-peraturan yang ada. Terus yang kedua, eh, budaya itu tadi memang penting, karena kultur dari sebuah organisasi itu bisa terlihat apabila budaya dalam organisasi itu dijalankan. Jadi budaya itu sangat penting dalam sebuah organisasi. Dari situ bisa mendorong organisasi ini punya ciri khas sendiri. Organisasi ini punya uh, sesuatu yang bisa diunggulkan. Jadi itu bisa didorong bareng-bareng sama semua yang terlibat atau berkontribusi dalam organisasi itu, bisa menghasilkan sesuatu nantinya, dan itu bisa berdampak baik terhadap organisasi tersebut. Seperti itu, Mas. Baik Mas Anjas, ini untuk pertanyaan terakhir ya. Kita singkat saja soalnya kan udah Isya. Di setiap ormawa kan pasti ada masalah ya. Nah, yang sering dihadapi masalah apa, masalah SDM internasional yang sering dihadapi dengan ormawa yang Mas Sanchez hadapi gitu. Uh, Mungkin menurut saya untuk di divisi saya sendiri di PSDM, khususnya di manajemen UISI kan sumber daya manusianya sangat banyak. Namun untuk kontribusi dalam memajukan manajemen, contoh di marketing saja lah. Teman-teman, kita ketahui bersama bahwa manajemen UISI ini masih dikatakan uh, belum bersinar banget, atau masih berkembang lah untuk nama kita itu dikenal oleh pihak eksternal atau luar kampus, itu sangat masih rendah banget. Dari situ kita bisa belajar bahwa situ adalah problem kita, bahwa teman-teman masih kurang kesadaran diri, Mas. Yang kurang kesadaran diri, memiliki jiwa manajemen. Oh, ternyata prodiku iki masih kurang untuk support kita. Nah, dari situ itu masih belum ada, Mas. Terus yang kedua, jiwa kepemimpinan dari teman-teman itu masih belum. Karena apa? Kontribusi dari teman-teman, contohnya untuk mendelegasikan temannya atau mendelegasikan dirinya untuk maju dalam sebuah pemilihan umum raya, itu masih kecil. Jadi dari situ bisa dilihat bahwa sumber daya manusia di manajemen sendiri masih dikatakan untuk pola pikirnya masih berkembang, Mas, masih belum mengarah ke kemajuan. Jadi untuk di PSDM sendiri kita terus memberikan dampak. Contohnya kita memberikan apa namanya, kelonggaran atau kebebasan buat teman-teman sebanyak-banyak mungkin untuk mengikuti organisasi, karena di organisasi manajemen ini kan ada hima, terus juga ada
UMKM juga. Di UISI ini kan memang banyak UMKM juga. Terus di HIMA juga banyak program kerja. Itu pun bisa membantu teman-teman untuk belajar berorganisasi dari kepanitiaan. Dari situ mereka mendapatkan dampak atau hasil dari mengikuti tersebut. Itu juga bisa melatih teman-teman. Namun permasalahan kita masih teman-teman masih meremehkan bahwa organisasi ini masih belum penting-penting banget, kecuali kalau mereka terdesak karena tuntutan dari scam apa yang dianjurkan oleh pihak kampus. Seperti itu, Mas. Baik Mas Anjas. Nah, apa namanya mengatasi masalah tersebut, Mas Anjas apa yang harus dilakukan oleh Mas Anjas gitu agar pemikiran dari mahasiswa apa namanya manajemen itu bisa berpikiran luas. Uh, Mungkin menurut saya ya, untuk dari pengembangan sumber daya manusia di manajemen sendiri yang perlu dilakukan adalah yang pertama, kita sebagai teman-teman dari himpunan perlu merangkul teman-teman manajemen. Contohnya kita mengadakan sebuah seminar untuk semua KM internal manajemen. Itu seminarnya mungkin mengenai kehidupan organisasi, terus yang kedua mengenai lingkup perusahaan di situ dalam artian bahwa ini loh, oh ternyata dalam kita belajar dalam perkuliahan di manajemen itu adalah di perusahaan ada yang namanya organisasi. Berarti penting kita belajar untuk organisasi karena selain kita dituntut untuk mengenai scam, kita harus belajar organisasi karena dampaknya juga berpengaruh ke depan apabila kita bekerja di sebuah perusahaan maupun kita punya bisnis sendiri. Terus yang kedua, mungkin dari divisi saya sendiri untuk pelaksanaannya sendiri ini itu tadi kita memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada teman-teman, kita memberikan pintu untuk mereka mengikuti organisasi apapun itu. Di situ kita memberikan apa ya dorongan buat teman-teman karena selain kita diberikan uh, peraturan apabila kita tidak mengikuti organisasi yang tidak mencapai nilai scam itu akan berpengaruh buruk. Nah, itu nanti kita merubah mindset mereka bahwa organisasi ini perlu banget selain kita tuntutan scam itu juga berpengaruh buat kita. Nah, untuk mengatasi itu tadi kita akan mengadakan pelatihan Mas dalam PSDM ini insya Allah kita menjalankan pelatihan. Lah pelatihan di situ kan selain kita ada hanya ospek opak itu nanti kan kita pasti ada tema mengenai organisasi maupun tema dari budaya manajemen. Dari situ mereka akan belajar. Oh ternyata gini ya, ternyata dalam hidup berlingkup organisasi maupun yang lain. Dari situ insya Allah timbullah rasa pola pikir mereka pentingnya organisasi, pentingnya mengasah diri, pentingnya personal branding dan lain-lain seperti itu, Mas. Baik Mas Anjas, terima kasih. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya terakhir. Harapan Mas Sanchez untuk Ormawa yang ada di kampus-kampus, harapannya untuk Mas Sanchez apa? Harapan saya sih untuk saat ini, khususnya di manajemen UISI, manajemen ini bisa memberikan yang terbaik, khususnya di Ormawa ini bisa memberikan yang terbaik terhadap manajemen. Kita semakin bekerja keras, kita semakin kompak dalam menjalankan visi misi, program kerja dan lain sebagainya. Itu juga harapan saya agar bisa terlaksana dengan baik. Karena di manajemen sendiri kan sistemnya kita kekeluargaan, kita harus bekerja satu sama lain, kita saling membantu seperti keluarga sendiri. Karena di Ormawa kita tidak akan bisa berjalan dengan lancar apabila kekeluargaan kita tidak dipererat dengan baik. Jadi harapan saya manajemen ini semoga terus kompak, semoga terus memberikan yang terbaik kepada manajemen WISI. Tentunya tujuan ini bisa memberikan dampak yang lebih baik lagi ke depan untuk manajemen WISI yang akan datang. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Sanchez atas waktunya. Mungkin ya Mas, sama-sama. Pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih atas waktunya. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf.
Ini saya akhiri aja biar percepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.